Halo Libra, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Libra, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Januari 2021, gitu ya. Nanti, aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini, kemudian perasaan kamu terhadap doi untuk waktu sekarang-sekarang ini, perasaan doi terhadap kamu untuk waktu sekarang-sekarang ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian di bulan Januari 2021 akan bagaimana gitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya terkait bagaimana agar kedepannya hubungan kalian bisa lebih berkembang, bisa lebih baik dan stabil lagi. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Libra dan juga zodiak dari pasangan atau doi kamu. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Misalnya tanggal atau bulan ulang tahun, tanggal atau bulan jadian, tanggal atau bulan pernikahan kalau sudah menikah, dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini, bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai reading untuk kalian, Libra. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaannya para Libra, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Beberapa kartu saja, terima kasih. Untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, oke. Berapa kartu ini? Oke, 3 kartu. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sebenarnya 3 kartu ini udah cukup banget untuk menjelaskan gitu ya. Cuma aku akan ambil beberapa kartu lagi gitu ya, sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari ketiga kartu yang telah terbuka ini. Knight of Swords, Page of Swords, dan Five of Swords. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Knight of Swords, Page of Swords, dan Five of Swords. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke. Gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini gitu ya? Untuk belakangan sampai sekarang ini ada hal-hal yang mengganggu pikiran kalian. Ada hal-hal yang menjadi beban pikiran dalam hubungan kalian gitu ya. Apapun yang menjadi beban pikiran atau yang membuat kalian emosi, yang membuat kalian greget gitu ya. Possible adalah hal-hal yang bersumber dari masa lalu gitu ya. Ketika aku bilang terkait masa lalu ini bisa banyak nih artiannya. Bisa dalam artian masa lalu di dalam hubungan kalian berdua. Misalnya dulu kalian sempat berantem, lalu
Terlepas dari selesai ataupun belum selesai, tapi permasalahan ini masih terungkit sampai sekarang. Itu definisi pertama. Definisi kedua, masa lalu misalnya adalah masa lalu pribadi kalian gitu ya. Misalnya kamu punya masa lalu percintaan yang kurang enak, misalnya ada trauma, lalu masih terbawa sampai sekarang ini berdampak ke hubungan kalian atau dari dia. Atau misalnya belum move on dari mantan dan berdampak ke hubungan kalian gitu ya. Atau yang definisi ketiga, masa lalu dalam artian ada hal-hal yang terjadi sebelumnya yang di luar percintaan. Misalnya pekerjaan, misalnya minggu lalu kena marah sama bosnya, jadi galau. Sampai sekarang ini masih galau, masih kesel, berdampak ke hubungan kalian gitu ya. Tapi intinya adalah ada masa lalu yang menjadi beban pikiran untuk hubungan kalian, baik dari sisi kamu ataupun sisi dia, atau bahkan kalian berdua gitu ya, yang menjadi pertimbangan gitu ya, yang menjadi pertimbangan untuk dari tadi saya dengar kata prospek dalam artian apapun yang menjadi masa lalu ini menjadi pertimbangan untuk kalian kayak oke, dulu pernah terjadi ini dan ini menjadi bahan pikiran aku, bahan pikiran kami bahkan sampai sekarang ini. Apakah prospecting apabila hubungannya dilanjutkan dengan keadaan adanya masa lalu yang masih terngiang ini? Apakah pantas untuk diperjuangkan? Apakah ada prospek ke depannya apabila hubungan diperjuangkan dengan kondisi adanya masa lalu ini yang menjadi beban pikiran? Karena apapun masa lalu ini ada kondisi di mana kamu ataupun dia atau bahkan kalian berdua merasa terhianati. Terhianati itu tidak terhianati itu batas apa? Definisi terhianati itu luas gitu ya. Dalam artian mungkin memang ada orang ketiga, tapi tidak sebatas orang ketiga saja gitu ya. Bisa saja kamu ataupun dia ataupun satu sama lainnya merasa tidak diperlakukan sebagaimana mestinya atau merasa proses hubungan untuk berkembang itu kok sulit banget, kok rumit banget, seakan-akan tuh lingkungan atau semesta tuh nggak mensupport, dikhianati oleh semesta atau universe gitu. Nah, kayak merasa hubungan kayak ngestak gitu. Kayak merasa hubungan kayak ngestak, kamunya pasif, dianya pasif, kaliannya sama-sama atau salah satunya tidak ada yang aktif dan intens dalam memperjuangkan yang pada akhirnya ada pertimbangan ini gitu ya, ada pertimbangan ini gitu ya. Dan pada akhirnya membuat kalian bagaimana menanggapi hubungan untuk belakangan sampai sekarang ini, kalian jadinya mungkin agak sedikit keras-kerasan, agak jaga jarak, agak renggang, tapi intinya walaupun ada jaga jarak, walaupun agak renggang gitu ya, tapi sebenarnya kalian masih berusaha untuk ya udah lakuin aja apa yang sekarang ini bisa kami lakukan untuk hubungan kami. Misalnya sekarang ini kalian merasa tepat nih untuk berkomunikasi secara intens, maka kalian akan lakukan. Kalau misalnya sekarang ini kalian ngerasanya lebih bagus untuk berjarak dulu, maka akan kalian lakukan gitu ya. Sambil kalian melakukan apa yang kalian rasa tepat untuk dilakukan sekarang, sambil kalian mempertimbangkan ke depannya apabila diperjuangkan, hubungannya akan bagaimana. Kalau kita melihat lagi ke masa lalu ini, apakah pantas, apakah prospecting, atau bagaimana. Itu yang terjadi dalam kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini. Gitu. Hai, sorry. Tadi temperatur handphone saya katanya terlalu panas, terlalu tinggi, jadi harus diberhentikan dulu gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, aku akan membukakan terkait perasaan kamu, para Libra, Sun, Moon, and Rising, terhadap doi kamu untuk waktu sekarang-sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Oke. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu sekarang-sekarang ini bagaimanakah kondisi perasaan dari para Libra, Sun, Moon, and Rising terhadap doinya masing-masing. Apakah ada perasaan cinta atau bagaimana? Beberapa kartu saja. Terima kasih. Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah para Libra, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah para Libra, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah para Libra, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Untuk waktu sekarang-sekarang ini,
Oke, terima kasih. Strong nih kartunya nih. Terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Four of Wands. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Beberapa kartu saja untuk... Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Four of Wands. Four of Wands. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih... Oke, terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih. So, gimana sih perasaan kamu terhadap doi kamu gitu ya untuk waktu sekarang-sekarang ini? Apakah kamu masih sayang? Oh yes, hell yes. Kita punya dua kartu tentang rasa cinta yang secinta itu, sebahagia itu gitu ya. Kita punya Four of Wands dan kita juga punya Ten of Cups gitu ya. Kamu masih menginginkan bahwa hubungan kalian itu bisa terus berlanjut sampai ke jenjang berikutnya, baik pacaran kah, atau tunangan kah, atau pernikahan. Yang pasti kamu menginginkan kestabilan, kepastian, keterikatan pada satu komitmen, hubungan yang kuat, solid, berjangka panjang gitu ya. Kamu masih mau untuk memperjuangkan hubungan kamu, memperjuangkan perasaan kamu terhadap dia semaksimal yang kamu bisa lakukan gitu ya. Semaksimal yang kamu bisa lakukan. Misalnya kamu merasa kamu mempunyai kemampuan 100% untuk memperjuangkan perasaan kamu atau hubungan kalian gitu ya, maka kamu akan memberikan semuanya gitu. Kalau kamu merasa kamu punya 100%, kamu akan beri 100%. Enggak yang hanya 80, enggak yang hanya 95 gitu, tapi semuanya kamu kerahkan gitu ya. Cuman, memang tidak dapat dipungkiri, sebelum hubungan kalian bisa sampai ke titik yang stabil ini, ke sebagus ini gitu ya, ke sebaik ini, akan memakan waktu, tidak akan cepat. Proses ataupun lika-likunya pun tidak akan mudah. Hal ini berdampak ke kamu sangat berhati-hati. Kamu sangat berhati-hati dalam bertindak, dalam mengambil setiap langkah atau keputusan yang akan kamu lakukan untuk hubungan kalian gitu ya. Karena kamu tidak mau kalau misal gegabah dalam bertindak atau berlaku yang awalnya udah rumit, yang awalnya udah panjang malah bisa lebih rumit, bisa lebih panjang. Kamu tidak mau seperti itu. Kamu bisa melihat ke depannya ada harapan, ada kesempatan untuk hubungan kalian bisa berkembang gitu ya. Tapi Queen of Wands juga berbicara tentang masih jauh di depan sana. Artinya sama gitu ya. Four of Wands, Queen of Wands, Ten of Cups, ketiganya berbicara tentang satu harapan yang baik untuk kedepannya, tapi juga perlu proses yang panjang. Perlu proses yang tidak akan mudah, tidak akan sebentar gitu. Yang pada akhirnya, walaupun ada harapan, walaupun ada kesempatan bahwa kedepannya hubungan bisa berkembang, tapi fokus utama kamu adalah ke sekarang ini. Apa yang sekarang ini bisa kamu lakukan terkait hubungan kalian agar bisa berkembang. Queen of Swords berbicara seperti itu. Apa yang kamu lakukan sekarang ini, kamu rasa tepat, kamu rasa wajar untuk dilakukan terkait perkembangan hubungan kalian. Itulah yang akan kamu lakukan, itulah yang akan kamu fokuskan gitu. Cuman saking hati-hatinya, saking penuh pertimbangan atau penuh perencanaan, terkadang kamu sadari atau enggak, ada kalanya kamu jadi dingin, kamu jadi judes, kamu jadi jutek, bukan karena kamu gak sayang, cuman sebenarnya karena kamu berhati-hati aja, cuman kadang berdampak ke pembawaan kamu, ke perlakuan kamu terhadap dia gitu ya. Tapi sebenarnya kamu ingin ke depannya, dari sekarang atau ke depannya hubungan santai, enjoy, bisa berjangka panjang, bisa membangun keluarga bersama, rumah tangga bersama. Ini pun ilustrasinya Four of Wands juga ada keluarga bahagia gitu ya, ada anak di tengah gitu ya. Oke, ini bukan anak di tengah, ini ternyata bunga gitu ya. Tapi ini kartu keluarga, kartu pernikahan gitu. Ini pernikahan, ini kartu keluarga gitu ya. Tapi intinya adalah kalian menginginkan satu hubungan yang satu hubungan yang benar-benar yang sekuat itu pondasinya, yang se-strong itu berjangka panjang, bukan mau main-main lagi gitu ya. Tadi kan saya sempat bilang Four of Wands ini seperti saya melihat ada anak, tapi ternyata ini kaki gitu kan, ini nih, ternyata ini nih gitu kan. Saya pikir ini anak gitu ya. Cuma dalam artian saya dapat feel-nya, saya ngerasa kalau ada beberapa dari kalian atau bahkan banyak dari kalian yang ingin banget membangun keluarga dengan doi gitu. That's why saya tadi
dikasih view ini sekilas seperti seorang anak, padahal ini kaki gitu kan. Nah tapi intinya di sini ada anak, di sini juga ada anak gitu kan. Di sini saya sekilas melihat anak, di sini emang ada anak gitu ya. Dan artinya emang beberapa atau banyak dari kalian emang ingin membangun keluarga dengan doi gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan dari doi kamu terhadap kamu untuk waktu sekarang-sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah doinya para Libra, Sun, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Libra, Sun, and Rising? Ada atau bagaimana? Beberapa kartu saja. Terima kasih. Untuk waktu sekarang-sekarang, oh, oke. Terima kasih. Oke. Oke. 3 kartu ini udah cukup banget. Oke, terima kasih. So, kita punya 3 kartu, kita punya Three of Wands, kita punya Death, dan kita punya Queen of Swords lagi. Dan Queen of Swords lokasinya sama di bawah Queen of Swords yang keluar di kartu kamu gitu ya. Jadi possible, oke, maaf ya ada suara kucing ya, itu bukan kucing saya nggak punya kucing, itu kucing di luar. So, ini apa saya pause dulu ya? Oke, nggak usah, dia ada diem. Semoga nggak berisik lagi. Oke, jadi sebenarnya yang pertama saya tangkep gitu ya, kalian sepertinya berdua adalah orang-orang yang sama-sama keras gitu ya. Kerasnya itu karena kalian realistis, kalian logis, kalian kritis gitu ya. Nah, terkadang kesamaan karakter ini yang terlalu keras, sama-sama keras, terkadang berdampak ke tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau mengerti satu sama lainnya. Maka ini kesamaan karakter ini, sama-sama keras ini, bisa jadi adalah salah satu kendala dalam hubungan kalian untuk bisa berkembang gitu ya. Nah, berbicara tentang perasaan dia terhadap kamu gitu ya. Apakah dia masih sayang? Iya, dia masih melihat ke depannya ada harapan nih untuk hubungan kalian bisa berkembang gitu. Cuma baik lagi, True of Wands juga berbicara tentang jauh di depan sana gitu ya. Artinya perlu proses, artinya perlu waktu gitu kan. Yang bisa aja nggak cepat, yang bisa aja nggak mudah gitu. Dan kita punya kartu Death pula yang mengklarifikasi dalam artian dia ingin melakukan pembenahan, perbaikan untuk kondisi-kondisi dalam hubungan kalian yang dirasa perlu diperbaiki, yang dirasa perlu dibenahi. Tapi Death juga berbicara tentang pembenahan ini tidak akan mudah. Kamu lihat aja orangnya sampai kayak sisa tengkorak gitu kan, emang tidak akan mudah, bisa memakan waktu, memakan energi gitu kan. Pada akhirnya um, jangan sampai udah butuh waktu lama, jangan sampai udah butuh waktu apa namanya, udah butuh waktu yang um, butuh waktu lama, butuh proses yang tidak mudah, lalu jadi gegabah, lalu akhirnya memperumit kondisi hubungan atau mengambil langkah-langkah yang justru akan disesali gitu. Maka pada akhirnya sama dengan kamu, dia juga banyak pertimbangan gitu. Oke, kedepannya harus bagaimana? Dia planning banget, dia risetkan, dia rencanakan. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana gitu. Dan kadang berdampak ke dia juga jadi keras, jadi cuek, jadi dingin. Padahal kan sebenarnya sama-sama sayang. Cuman karena emang pola pikir kalian sama, dan terkadang karakter juga sama gitu, ada kesamaan karakter di sini gitu kan, berdampak ke kadang hubungan kalian tidak ada yang mau ngalah, tidak ada yang mau mengerti, tidak ada yang mau mengerti satu sama lain gitu. Lalu kita juga punya kartu Queen of Swords dan kartu Queen of Wands. Dua kartu ini berbicara tentang independensi gitu ya, sama-sama independen, sama-sama keras gitu ya, sama-sama strong. Jadi kayak emang possible tuh sama-sama strong, karakternya sama-sama kuat gitu. Justru bagus kalau sama-sama kuat gitu ya. Cuman ada kan sama-sama dominan, cuman jatuhnya tidak ada yang mau mengalah kadang gitu. Oke, oke sebentar ya. Oke Libra, kita lanjut. Mohon maaf, kucingnya luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ini terkait hubungan kalian di bulan Januari 2021 akan bagaimana gitu ya. Sebentar ya, di shuffle dulu. Oke. Tolong berikan saya beberapa kartu saja
untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Libra, Sun and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Libra, Sun and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Libra, Sun and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Libra, Sun and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Oke. Oh, ini bagus banget. Terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Lovers. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Lovers. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Lovers. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan. Oke, terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih. So, gimana sih kondisi hubungan kalian di bulan Januari 2021 gitu ya. Kita punya kartu The Lovers berbicara tentang di bulan Januari 2021, kalian akan jauh lebih dewasa, jauh lebih tenang, jauh lebih bijak dalam menanggapi hubungan kalian gitu ya. Dalam artian yang namanya emosi, yang namanya ego, yang namanya godaan. Godaan itu dalam artian godaan untuk marah, godaan untuk bertengkar, godaan untuk melakukan hal-hal negatif untuk hubungan, itu tetap akan ada gitu. Tapi kalian akan berusaha mengontrol diri kalian. Jangan sampai termakan oleh ego. Jangan sampai termakan oleh emosi. Jangan sampai termakan oleh hal-hal negatif yang bisa merugikan hubungan kalian. Selain itu, bentuk kebijakannya lagi adalah apapun yang selama ini menjadi permasalahan di masa lalu kalian gitu ya, sempat merasa terhianati. Five of Swords ini Five of Swords dan kita juga punya Five of Swords. Dan Five of Swords yang dari kartu ini keluar juga di bawah kartu Five of Swords sebelumnya. Dalam artian, apapun yang menjadi momen atau kekecewaan yang pernah terjadi sebelumnya, momen di mana kamu ataupun dia ataupun kalian merasa terhianati, merasa tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, kalian akan melihat pengalaman ini sebagai pembelajaran. Kalau sebelumnya, sekarang tadi kan untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, apapun yang menjadi permasalahan ini, Five of Swords ini, kalian masih melihat sebagai beban pikiran gitu. Tapi di bulan Januari 2021, kalian akan berusaha melihat pengalaman-pengalaman ini, pengalaman atau masa lalu yang kurang mengenakan ini sebagai pembelajaran, sebagai pengalaman, sebagai pegangan atau pedoman untuk sekarang dan ke depannya agar bisa lebih bijak lagi dalam melangkah, dalam bertindak untuk hubungan kalian gitu ya. Kalian akan belajar untuk lebih tenang, lebih santai, lebih enjoy, lebih have fun gitu. Kalian akan berusaha untuk mengontrol emosi kalian, berusaha untuk sabar, berusaha untuk tenang gitu ya. Yang namanya pergumulan, yang namanya emosional di bulan Januari 2021 masih akan terjadi, tapi kalian akan menanggapinya dengan lebih tenang, lebih sabar gitu ya. Dan ini bagus banget so far gitu ya. Oke, sekarang saya akan ambil dari kartu oracle-nya sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Libra, Sun and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Libra, Sun and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan
di antara para Libra, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Oke, terima kasih. I see. Romance and connection gitu ya, quality time, lalu apa namanya, lebih sweet, lebih romantis dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian keras-kerasan, kalian renggang, kalian jutek-jutekan. Baik lagi karena di bulan Januari 2021 dari kartu tarotnya mengibaratkan kalian merepresentasikan atau memberitahu kalau kalian di bulan Januari 2021 akan lebih tenang, lebih dewasa, lebih enjoy. Dari kartu Oracle langsung mengkonfirmasi kalau di bulan Januari 2021 kalian akan lebih sweet lah, lebih romantis, lebih embrace masing-masing, lebih kayak menyatu gitu. Oh, sweet banget, romantis banget. Keren, keren. Oke. Sekarang kita ke saran ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja sebagai saran untuk kondisi hubungan percintaannya para Libra, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Beberapa kartu saja, terima kasih. Saran untuk hubungan percintaannya para Libra, Sun, Moon, and Rising dengan terima kasih. Terima kasih. Kita punya kartu unlikely gitu ya. Unlikely ini berbicara tentang sebenarnya terkadang apa yang terjadi dalam hubungan kalian itu tidak akan sesuai dengan harapan kalian. Kita tentunya ingin ada yang mulus-mulus aja gitu ya. Tapi terkadang ada pertengkaran, ada momen-momen yang kurang menyenangkan, ada momen-momen yang tidak yang menguras emosi, yang membuat emosional gitu. Tapi percaya aja, maksudnya apapun yang terjadi itu ada hikmahnya gitu ya. Dan apapun yang terjadi itu ada hikmahnya, akan ada itu kok. Maksudnya kalau ada awal dari sesuatu yang kurang baik, apapun itu, sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang kurang baik, apapun itu akan ada awal, akan ada akhir gitu ya. Jadi kalau mau ada awal dari sesuatu yang kurang menyenangkan, ada akhirnya kok. Ada titik klimaksnya. Antara akan tergantikan oleh hal-hal yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau emang sedang dihadapkan dengan permasalahan, tolong sadari itu sebagai wajar terjadi. Tinggal bagaimana kalian mengkomunikasikan, tinggal bagaimana kalian menanggapi permasalahan yang ada, tinggal bagaimana kalian mencari solusinya, mengupayakan solusinya, mengupayakan pembenahan, bagaimana kalian berbicara terhadap satu sama lainnya gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, informasi-informasi tambahan, balik lagi aku ulangi. Di sini ada inisial, bisa inisial nama kalian. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Libra ataupun zodiak dari doi kamu. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Misalnya tanggal atau bulan ulang tahun, tanggal atau bulan jadian, pernikahan kalau sudah menikah, dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya dari informasi-informasi ini tidak ada informasi terkait kalian, tidak apa-apa, jangan khawatir. Baik lagi, ini adalah general reading. Ambil apa yang resonate gitu ya. Aku mulai ya. Informasi-informasi tambahan untuk para Libra, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi-informasi tambahan untuk para Libra, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi tambahan. Terima kasih. Oke. So, kita punya angka 10, kita punya Oktober, kita punya 27, kita juga punya Gemini, kita juga punya Scorpio, kita juga punya Desember, kita juga punya Maret, kita punya Maret lagi, kita punya Virgo, kita punya F, kita punya O, kita punya Oktober, kita punya Oktober, oh my gosh, kucingnya luar biasa. Kita punya Desember, kita punya 14, kita punya 23, kita punya Taurus,
kita punya Juni, kita punya Januari, kita punya Sagittarius, lalu kita punya Y, kita punya I, kita punya Agustus, kita punya 25, kita punya 24, kita punya 2, lalu kita punya Z, lalu kita punya April, kita juga punya April lagi, kita punya 15, kita punya Capricorn, 26, kita punya 9 atau 6, kita punya Desember, kita punya September dan bulan Mei, September dan bulan Mei, kita punya 11, kita punya C, kita punya Agustus, kita punya U, kita punya Capricorn, kita punya 11, banyak banget nih yang saya dengar di kepala saya tuh banyak banget yang terkait kesamaan karakter, kayak melihat diri sendiri bercermin gitu, saking miripnya, kesamaan karakternya mirip banget gitu ya. 13 Januari, 7 Q, Gemini atau Gemini, Februari, 2 K, Capricorn, dan 28 gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.